Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Londong Wirokoten rahimakumullah. Mari kita awali dengan bersama membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah mencurahkan rahmat nikmat kepada kita semua, keimanan, kesehatan, kemampuan untuk melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib. Alhamdulillah dikerjakan secara berjamaah di masjid. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023, pertemuan ke-157 kajian malam Rabu rutin di Masjid Huda 19 Londong ini. Dalam kesempatan ini saya masih melanjutkan bab sholat terkait dengan imam, merujuk dari kitab karangan Imam Syafi'i. Dua subtema ini yang akan kita bahas yaitu terkait dengan dua imam, imamaini, dua imam. Yaitu apa maksudnya? Di sini dibagi menjadi dua permasalahan. Yang pertama, bagaimana sholat seseorang dengan dua imam secara bergantian. Lalu yang kedua, bagaimana bermakmumnya seseorang kepada dua imam dalam sholat berjamaah. Wah, ini temanya sepertinya tidak menarik. Tetapi ini diangkat oleh Imam Syafi'i, berarti dulu pernah kejadian. Pernah terjadi sehingga dicatat oleh Imam Syafi'i, lalu diabadikan dan kita pelajari. Karena apa yang ditulis oleh para imam dulu, para pengarang kitab-kitab dulu itu kan mereka tidak membayangkan kalau apa yang mereka tulis itu akan digunakan sampai saat ini dengan masalah yang kompleks. Dia mencatat atas apa yang kejadian pada waktu itu, lalu disandarkan kepada rujukan-rujukan yang sahih dari hadis-hadis atau dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini dua imamaini. Jadi kalau dibagi yang pertama itu sholat dengan dua imam secara bergantian. Ini maksudnya gimana ini? Secara bergantian imamnya rolling gitu atau bagaimana? Ini sebenarnya terkait dengan apabila imam itu dalam sholat berjamaah barangkali ada batal atau ada yang lain sehingga harus digantikan oleh orang lain yang menjadi imamnya. Terus gampangannya kan begini. Imamnya di sini, imam. Ternyata rakaat kedua itu imamnya batal.
Maka apa? Kan yang di paling belakang, yang paling layak menjadi imam penerus penggantinya adalah maju. Artinya apa ini? Artinya jamaah yang lain itu dia atau mereka sholat dengan dua imam yang bergantian. Itu gampangannya. Bukan bergantian berarti kamu maju rakaat pertama kamu, rakaat kedua saya, nanti rakaat ketiga kamu lagi. Bukan begitu ya. Ini kalau dari kitab dikisahkan terkait dengan peristiwa ketika Rasulullah SAW harus pergi menemui Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka. Ini kalau dalam rujukannya dalam hadis disebutkan sesungguhnya Rasulullah SAW itu harus pergi menemui Bani Amr bin Auf. Untuk apa? Untuk mendamaikan sengketa di antara mereka. Lalu tibalah atau masuklah waktu sholat. Waktu sholat tiba, posisi Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lokasi yang biasanya untuk sholat. Karena Nabi Muhammad menemui Bani Amr. Yang ada waktu itu adalah Abu Bakar. Muadzin, tidak disebutkan apakah ini Bilal atau siapa. Muadzin ini lalu bertanya kepada Abu Bakar. Dia bertanya karena sudah tahu, sudah manjing waktu sholat. Mungkin sholat zuhur atau sholat asar. Lalu bertanya ini si muadzin, wahai Abu Bakar, apakah jenengan sudah siap untuk menjadi imam bagi kami? Kalau sudah siap, kami mau azan, mau kumandangkan azan. Lalu Abu Bakar ini menjawab, ya baiklah. Lalu apa? Lalu setelah itu qomat, kemudian didirikanlah sholat. Ketika sudah berlangsung sholat, lalu apa? Maksudnya Abu Bakar menjadi imam, para sahabat Rasul yang lainnya menjadi makmum. Nabi Muhammad yang tadi dikisahkan sedang menemui Bani Amr bin Auf datang ke dalam sholat jamaah tersebut. Lalu apa yang dilakukan Rasul? Rasul ikut sholat berjamaah dengan imamnya Abu Bakar. Abu Bakar di tengah, Abu Bakar kan di depan jadi imam. Beliau tidak tahu kalau Rasulullah SAW itu datang atau sudah kembali. Maka apa? Para sahabatnya, jamaah yang lain itu memberi kode kepada Abu Bakar dengan bertepuk tangan, pakai tepuk, apakah begini atau pokoknya bertepuk, tasfik, bertepuk. Nah Abu Bakar ini diam aja, artinya Abu Bakar tidak menoleh. Apa sih maksudnya kok jamaah di belakangku itu bertepuk tangan? Biasa aja. Tetapi begitu semakin banyak jamaah yang di belakangnya itu yang jadi makmum Abu Bakar bertepuk tangan, semakin banyak, maka Abu Bakar pun menoleh. Ketika ia menoleh, ia melihat sudah ada kanjeng Nabi. Apa yang Nabi begitu Abu Bakar menoleh, Nabi memberi isyarat, kalau dalam bahasanya itu tetaplah kamu berada di tempatmu. Maksudnya tetap kamu jadi imam. Tetapi apa? Kemudian Abu Bakar menyelesaikan beberapa gerakan rukun sholat, lalu Abu Bakar mundur. Abu Bakar mundur, kemudian Nabi maju menggantikan imamnya menjadi imam. Tadinya mau menjadi imam. Sampailah selesai salam. Ketika selesai salam, setelah selesai salam, Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu kok gampangannya itu sudah diberi isyarat supaya tetap kok malah mundur? Abu Bakar ini orangnya kan rendah ya. Apakah jawabnya? Masa sih saya seorang biasa ini menjadi imam untuk seorang Rasul, untuk jenengan Nabi Muhammad SAW. Sudah. Lalu Rasulullah SAW menghadap ke para jamaah. Bertanya Rasul kepada para jamaahnya, wahai kaumku, kenapa kalian bertepuk tangan?
Maksudnya kenapa tadi itu memberi kodenya itu tepuk tangan. Sesungguhnya apabila kalau kalian ingin memberitahu, memberi kabar kepada imam perihal sholatnya ada yang salah atau ada sesuatu kepada imam, maka bacalah tasbih. Bacalah tasbih, subhanallah. Adapun yang bertepuk tangan itu adalah untuk wanita. Nah, ini dulu pernah disampaikan ketika bagaimana cara makmum mengingatkan, memberi kode ketika kepada imam, ketika imam salah atau ada yang terlewat dan lain-lain. Jadi kan kalau imam ada yang salah, maka imam salah gerakan rukun sholat, maka makmum membaca subhanallah, laki-laki. Tapi kalau perempuan menepuk telapak tangan, punggung telapak tangannya. Tapi itu kalau yang laki-lakinya belum membaca atau ada yang memberi subhanallah, ya. Perempuan belakangan, nanti yang depan dulu yang laki-laki. Sekiranya jamaahnya terdiri laki-laki dan perempuan. Tapi kalau hanya perempuan, misalnya istrinya imam jadi suami jadi imam, berarti istrinya langsung bertepuk. Nah, imamnya harus cerdas. Jangan imamnya satu kali, dua kali. Jangan apa ya di belakang ada nyamuk. Ya, bukan itu. Tetapi ada gerakan atau rukun sholat imam yang terlewat barangkali, ya. Dari ruku langsung sujud, harusnya kan i'tidal. Lalu ini terkait yang dimaksud dengan dua imam secara bergantian itu adalah tadi. Jadi si imam pertama itu boleh mundur, lalu imam yang utama maju. Ditegaskan ini dalam kitab Al-Um bahwa memilih imam maksudnya Imam Syafi'i berpendapat saya itu lebih memilih imam agar tidak berbuat demikian lagi. Maksudnya kalau imam ya sudah, imam yang pertama ya sudah lanjutkan sampai selesai, tidak usah mundur. Kenapa? Karena itu sudah kejadiannya pada zaman Rasul. Kan tidak bisa orang menyamakan Rasul dengan imam yang biasa. Ilustrasinya begini, misalnya di sini di Masjid Blondong ini ada imam tetap, imam yang sudah biasa rutin untuk menjadi imam sholat fardu. Kemudian misalnya si imam yang biasa fardu itu datang terlambat lalu belum datang, kemudian sudah qomat, maka salah satu jadi imam. Nah, setelah jadi imam kemudian tahu si imam yang utamanya datang, si imam ini nggak usah mundur. Meskipun misalnya ini ya, begitu baca surat atau Al-Fatihah, wah ini motor Refaud misalnya. Kan mungkin orang kan udah hafal ini motornya Pak siapa, motor siapa kan udah hafal. Oh berarti rawuh, udah datang berarti. Begitu datang, terus dia mundur, memberikan kesempatan kepada imam utamanya. Nah itu tidak usah, kata Imam Syafi'i, itu tidak usah dilakukan. Adapun kejadian pada saat perang Tabuk itu ya pada saat Bani Amr bin Auf yang dikunjungi oleh Rasul, itu adalah kejadian istimewa. Artinya kejadian hanya untuk Rasul dan Abu Bakar. Nah itu. Jadi maksudnya yang dalam kitab Al-Um bergantian itu imam awal, kemudian dia boleh mundur digantikan dengan imam utamanya. Meskipun dalam ya. Sampai si imam noleh. Ya. Itu apakah tidak membatalkan sholatnya? Satu. Ya. Yang kedua, itu sholat di sini itu yang saya sampaikan surat Al-Fatihah itu yang perlu atau wajib dibaca itu sudah bismillah, itu ada yang sir, atau alhamdulillah ada yang sampai baca ta'awud juga. Itu saya tidak tanya benar itu yang sebaiknya bagaimana. Oke. Baik, yang pertama, terima kasih Pak Is. Yang pertama, apakah menolehnya itu membatalkan puasa? Membatalkan sholat? Tidak. Karena itu memastikan
contohnya yang tadi disebutkan dalam keterangan dari alum ini, Abu Bakar melihat menoleh lalu sampai melihat Rasul. Kan tidak banyak begini tapi bisa jadi sampai ke belakang. Rasul datang. Itu gerakan untuk memastikan ada apa sebenarnya di belakang. Artinya tetap sah. Kecuali kalau menolehnya itu dibuat-buat, tidak ada alasan kok lirik gitu ya. Sholatnya pas lagi sholat lihat ke sana, pokoknya seluruh depan itu dipentelangi apalagi menoleh ke belakang. Bahkan ibaratnya ada motor tabrakan, suara motor misalnya kendaraan tabrakan pun udah biarkan aja kalau sedang sholat. Bruk misalnya ada suara tabrakan, apa yo malah nengok ke belakang, nggak usah, selesaikan dulu sholatnya. Jadi tidak membatalkan sholat. Kalau dilihat dari yang lain itu ada malah Nabi Muhammad SAW itu ini terkait dengan batasannya ya. Nabi Muhammad itu zuhur 2 rakaat. Jadi pernah disampaikan kan? Rasulullah SAW itu memimpin sholat zuhur 2 rakaat. Sahabat jamaahnya heran. Jadi begitu selesai Nabi Muhammad kemudian menuju pohon kurma bersandar. Rasul itu bersandar di bawah pohon kurma. Para sahabatnya itu pada kepo, ini kenapa Rasul? Sholatnya dikosor, sholat zuhur sekarang 2 rakaat, dikosor. Udah takon. Terus di antara jamaah itu ada yang berani, langsung tanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah sholat zuhur sudah dikosor? Lah, emang kenapa? Tadi jenengan sholatnya 2 rakaat. Apa ya? Enggih. Lalu apa? Rasul melakukan sholat 2 rakaat lagi, yang diakhiri dengan sujud sahwi. Itu artinya meskipun sudah berjalan bersandar ada obrolan dibolehkan karena saking lupanya. Ini kaitannya dengan lupa. Makanya si makmum itu harus memang mengingatkan benar. Fungsi makmumnya mengingatkan, memberitahu seandainya ada imam yang lupa atau salah. Ya, kalau sekedar menoleh apalagi itu kaitannya dengan memastikan apa maksudnya kok baca subhanallah, maka itu tidak apa-apa. Sholatnya tetap dilanjutkan sah. Lalu yang kedua, mana yang baik? Nah, yang baik karena kita kan baik itu dikaitkan dengan hadis ya, dengan rujukannya. Mungkin mana yang benar gitu ya. Ada 3 opsi ya. Tadi 3 pertanyaan. Al-Fatihah dengan bismillahnya sir pertama, Al-Fatihah dengan bismillahnya itu jahar, dan membaca sampai membaca ta'awudznya. Mana yang benar? Mana yang baik? Semuanya baik dan benar. Bapak Ibu bisa melihat kebiasaan dari suatu tempat. Di sini di Masjidul Lonong ini, kalau sholat jamaah yang jahar, imamnya biasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka apa? Sudah ikuti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun demikian. Saya bismillahnya dijaharkan karena di sini kebiasaan jahar. Dikeraskan. Ta'awudnya bagaimana? Ya baca ta'awud tapi lirih aja. Dia maksudnya tidak usah sampai terdengar oleh makmum pun tidak apa-apa. Ta'awud auzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat pertama ya, pada rakaat pertama. Kalau rakaat kedua saya tidak tahu mengenai keterangannya. Maksudnya membaca ta'awud itu setelah iftitah, kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nah, dan seterusnya sampai waladhdallin. Tetapi begitu rakaat kedua, rakaat ketiga dan seterusnya, langsung Allahu Akbar berdiri, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca ta'awud pun tidak apa-apa. Jadi semuanya sir. Lalu bagaimana kalau misalnya ada imam di sini kok bismillahnya itu disirkan? Ya tidak apa-apa. Maksudnya disirkan itu langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahnya itu tidak jahar, tidak nyaring. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu mengaji bareng-bareng. Oh, berarti si imam itu memakai keterangan yang bismillahnya itu disirkan. Lalu bagaimana yang salah? Yang salah itu yang tidak membaca bismillah.
Jadi langsung misalnya Allahumma sholli ala bil mai wasaji wal barodi, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Mantep banget, tapi tidak pakai bismillah. Lah kenapa? Karena Al-Fatihah itu mencakup di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu ayat pertamanya Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, Pak Is tadi. Gimana? Ta'awud. Oh iya. Oke. Bukan. Ya, saya tegaskan lagi ya. Bacaan ta'awud, auzubillahi minasyaitonirrajim, itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Bukan dari surat Al-Fatihah. Artinya tidak membaca ta'awud pun tidak apa-apa. Begitu selesai doa bacaan iftitah, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasaji wal barod, langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu boleh. Tapi kalau mau baca ta'awud silahkan, karena mau membaca Al-Quran fasta'id billahnya. Dulu pernah saya sampaikan mengenai ta'awud ya, saya tidak begitu hafal bab pertemuan keberapa itu, karena sudah termasuk gerakan bacaan sholat ya, mungkin di buku yang sebelum ini sudah buku yang baru ya, sudah bab gerakan bacaan sholatnya sudah anggap selesai ya. Oke, begitu? Ada lagi? Kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit lagi biar nanti tanya jawab lagi. Yang kedua mengenai dua imam adalah bermakmum kepada dua orang imam secara bersamaan. Wah, ini aneh ini. Enggak aneh, karena dulu pernah kejadian ternyata. Imam Syafi'i sampai menyebutkan ini artinya apa? Pernah kejadian. Lalu ditegaskan oleh Imam Syafi'i, apabila ada seseorang berimam kepada dua orang bersamaan, maka apa? Tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Karena mereka atau si jamaah itu memulai sholat dengan dua imam, padahal mereka dilarang melakukan hal itu. Jadi tidak boleh berjamaah kepada dua imam. Dua imam itu maksudnya imam ini mungkin masbuk ya, pilih dia mau imam yang mana nih. Harus dipastikan, seorang makmum harus memastikan mana yang jadi imamnya. Jadi tidak boleh double, imamnya harus satu untuk sholat. Untuk sholat itu harus satu imamnya. Nah, lalu ada bantahan. Ini di dalam kitab Al-Um ya. Bagaimana dengan kisah Abu Bakar yang pernah bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW dan para jamaah bermakmum kepada Abu Bakar? Dulu pernah diceritakan, saya lupa kapan ya. Kalau nggak salah pernah menceritakan. Jadi begini, pada saat Rasulullah SAW itu sakit, Rasul itu oleh sahabat Abu Bakar ini dalam keadaan sakit, itu waktu hari-hari menjelang wafatnya Rasul. Karena saking sakitnya, tapi kan orang Abu Bakar itu menghormati Rasul, meskipun sakit tetap diminta untuk menjadi imam. Maka Rasul pun menjadi imam. Dikisahkan belum sempurna sholatnya, dalam pertengahan rakaat Rasulullah itu nggak kuat. Lalu apa? Rasulullah SAW itu duduk, tetapi Abu Bakar berdiri. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, gerakan sholatnya, ruku, i'tidal, sujudnya sambil duduk, itu ditirukan biasa oleh Abu Bakar. Artinya i'tidal seperti biasa berdiri. Rasul kan duduk. Kemudian ruku pun Abu Bakar ruku. Nah, para jamaah yang lain, orang-orang lain itu melihat kepada Abu Bakar. Lalu kan ada yang nyeleneh. Kalau begitu si jamaah itu imamnya double. Si jamaah berimam kepada Abu Bakar berimam kepada Rasul. Nah, dalam kesempatan itu dalam kitab Al-Um disebutkan bahwa itu beda lain.
kata Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i, bahwa yang menjadi imam tetaplah Rasulullah SAW. Adapun Abu Bakar itu adalah menjadi mubaligh, yang penyampai. Makanya kan kalau di masjid-masjid besar, termasuk di Istiqlal, itu kan misalnya ada imamnya Allahu Akbar, udah ada suara lagi Allahu Akbar. Bukan berarti jamaah yang di atas lantai 2, lantai 3 dan seterusnya itu yang tidak langsung melihat Rasul, melihat imam, mengikuti mubaligh. Tetap imamnya adalah si imam yang utama. Dalam kasusnya, dalam kisahnya tadi, tetap imamnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Bapak Ibu pernah ada yang ke Istiqlal atau di masjid mana yang besar gitu yang apalagi yang sudah di sana? Jadi ada yang menirukan. Nah, namanya mubaligh. Bukan mubaligh itu menyampai, bukan mubaligh orang itu ya. Maksudnya penyampai dari melanjutkan bacaannya imam atau gerakannya imam, karena nggak kelihatan. Makanya disebutkan, saya lupa teks hadis yang lengkapnya. Jadi imam itu diikuti oleh shaf pertama, jamaah shaf kedua mengikuti shaf pertama, yang ketiga mengikuti shaf yang kedua, dan seterusnya. Artinya apa? Mengikuti itu, tapi tetap imamnya adalah yang di depan. Sekarang yang ibu-ibu, apa ibu jenengan yang di belakang itu melihat imam di sini? Tidak kan? Kalau pas imamnya lirih bacaannya, mungkin ibu akan melihat, oh yang di depan itu bapak-bapak ada ruku, ya sudah ruku. Kalau kedengaran suara berdiri, ya berdiri. Seandainya imamnya itu tidak keras bacaan takbir intiqalnya, ya kan? Artinya apa? Artinya itu ada mubalighnya. Nah, kalau kisahnya Abu Bakar dan Rasulullah SAW itu, Abu Bakar yang menjadi mubalighnya. Ini ditirukan di masjid-masjid besar, apalagi yang lantainya 2, 3 dan seterusnya, itu kan di lantai 2 tapi yang paling belakang misalnya, apa mereka itu bisa melihat imam? Kan tidak. Kan enggak mungkin juga itu sholat terus kemudian dikasih layar besar, imamnya itu Allah, malah berimam kepada layar. Tidak, tapi ada suaranya. Nah, yang menyambung takbir intiqalnya imam adalah mubaligh. Bisa jadi imam cuma membaca Allahu Akbar, tapi oleh si mubaligh itu Allahu Akbar lebih keras. Kenapa? Karena tujuannya untuk yang di belakang sana, yang di atas sana. Insya Allah kalau di sini, ini kan sudah ada soundnya di sekitar masjid ini kan kedengaran semua, ya. Makanya kalau pas mati ini rusak sound systemnya agak repot ibu-ibu ya, ya kan tidak terdengar ya. Makanya kalau jadi imam, apalagi sholat jahar, gelap gitunya, ada hujan, ada angin, ibu-ibu agak repot kalau di sini soundnya mati. Jadi harus Allahu Akbar, imam harus paham diri, harus suaranya keras. Karena dia imam, menjadi imam untuk jamaah yang tidak hanya di shaf pertama, tapi shaf di sana. Nah, ini shaf pertama bertanggung jawab untuk yang shaf kedua bertanggung jawab dan seterusnya. Jadi yang ibu-ibu yang belakang, apalagi pas ditutup, tidak terlihat imam, tergantung kepada yang paling belakang laki-laki. Ya. Oke, cukup materinya, silahkan. Oke. Oke. Maksudnya imamnya beda-beda? Oh, nggih. Ya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana jika ada imamnya itu berbeda-beda untuk setiap sholat? Sholat Isya imamnya si A, sholat taraweh imamnya si B, sholat witir sholatnya si C. Nah, ini bagus ya. Boleh tidak? Boleh, tidak melarang, tidak ada larangan. Hanya saja bagusnya satu imam untuk semuanya. Imam Isya yaitu ya silahkan. Taraweh itu, witir pun demikian, karena satu rangkaian. Tapi kalau mau dipisah, itu harus disampaikan juga, diinformasikan ke jamaah ya. Maksudnya jamaah juga tidak kaget. Ini pas Isya tadi imamnya bagus loh, enak banget. Begitu taraweh,
Bismillahirrahmanirrahim, amin. Aku nggak enak banget misalnya ya. Malah penonton jamaah kecewa ya. Jadi tidak apa-apa. Imam Isya-nya si A, imam tarawehnya si B, imam witirnya si C. Tapi ada baiknya untuk imam taraweh dan witir itu satu. Apalagi sampai begitu selesai taraweh, imamnya bangkit. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya nanti witirnya. Wah, sudah dipercaya jadi imam taraweh kok malah berselisih ya. Kalau mau memisahkan diri, sebaiknya nggak usah jadi imam. Banyak yang mau jadi imam, yang bisa jadi imam. Ya, alhamdulillah kan di sini mah kan aman ya. Maksudnya imam taraweh sampai imam witir. Sekiranya ada yang di sini kok imam tarawehnya si A begitu selesai, misalkan 8 rakaat, dia bangkit, minta yang di belakangnya witir. Nah, ya boleh-boleh aja, tapi baiknya itu sampai tuntas, ya. Karena kan sholatnya Kanjeng Nabi itu kan 11 rakaat, gak dipisah-pisah ya. Maksudnya gak dipisah itu terus beralih jadi imamnya ganti ya. Nggih, itu. Yang lain? Nih Mas Irfan ini. Nggih. Nggih. Saya daripada sendiri nempuh awal aman. Nah, ketika selesai saya tinggal saya sendiri. Ya. Nah, tiba-tiba itu ada orang lagi teman saya. Nggih. Nah, itu dalam Islam itu dunia gimana? Nggih. Boleh atau tidak? Terus kalau tidak itu sikap saya bagaimana? Nggih. Bagus ya. Jadi makmum jadi imam kan? Kemarin pernah saya sampaikan bahwa seorang makmum dia bisa menjadi imam. Kasusnya seperti tadi, Mas Irfan. Misalnya Mas Irfan itu masbuk, rakaat ke-3, sholat asar, 4 rakaat ke-4 dia baru selesai. Begitu selesai jamaah utama, kan berdiri ternyata apa? Ada lagi yang masbuk ada jamaah yang datang memberi kode, misalnya membentuk tangan atau apalah, sehingga apa? Mas Irfan sekarang jadi imam. Bagaimana itu? Boleh, silahkan. Sebisa mungkin kalau bisa, kalau Bapak Ibu mau masbuk, cari yang posisinya itu kira-kira nanti di sebelah kanannya. Nanti kalau mau jadi makmumnya itu di sebelah kanannya atau di belakangnya. Sebisa mungkin tidak di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri nanti dikiranya yang masbuk yang kedua malah jadi imam. Jadi yang sebelah kanannya. Kalaupun enggak, maka apa? Lebih baik di belakangnya. Nah, terus sikapnya bagaimana kalau yang ada di sampingnya yang sudah selesai agak geser sedikit, memberikan ruang untuk yang masbuk baru menjadi makmum. Ya. Seandainya enggak mau gimana? Masa nolak itu ya? Saya tuh enggak mau jadi imam. Misalnya gitu ya. Ditepuk sama temennya jamaah yang baru, enggak gitu. Mau atau enggak ya, tetap lanjutkan aja. Sholat berjamaah itu pahalanya besar ya. Lah saya kan Al-Fatihahnya masih belum lancar. Kan makmum yang di belakang itu yang nepuk belum tahu kalau si masbuk itu yang calon imamnya itu belum bisa Al-Fatihah. Ya pintar-pintar juga ya jadi makmum itu menjadikan imam yang benar-benar layak ya. Dulu tuh ada yang pernah cerita siapa tuh? Ternyata begitu itu adalah orang gila. Siapa di sini bukan? Pak Istadi bukan? Pak Badawi. Oh iya. Dulu ternyata imamnya tuh rada miring ya. Nah, itu kan jadi maksud saya harus dipastikan dulu imamnya itu meskipun rapi belum tentu dia itu layak jadi imam. Apalagi yang mohon maaf ya, dari tampilan pakainya aja kok begini. Ternyata memang dia orang kurang ya. Pak Badawi atau siapa kemarin ya yang pernah cerita ya? Atau Pak Is tadi? Oh Pak Is tadi ceritanya yang sama banci ya? Oh iya. Oke. Silakan bertanya lagi. Masih ada 5 menit, 4 menit. Kalau tidak, oke. Sering kali saya itu baru salat kok jalan-jalan. Sebentar, setelah sholat langsung jalan.
maju. Sholat begini ya. Gih. Ini udah selesai keluar. Nggak masuk lagi. Oh iya. Jadi keluar kan masuk lagi. Sip. Ya. Gih. Gih. Ya. Gih, ini terkait dengan bagaimana dulu pernah sampai ke gerakan. Jadi ada yang disahkan riwayatnya itu sebaiknya untuk sholat, apalagi yang sholat sendiri, mendekati apa namanya pembatas. Jadi yang tujuannya apa? Supaya tidak dilewati oleh orang lain. Itu kalau rame. Sekiranya tinggal orang wis jelas-jelas, menurut saya loh ya, ini dia sholat di sini, kemudian kosong, dia geser gitu kan, tapi yang di sini masih kosong, di belakangnya masih kosong, dia maju ke sini. Silahkan aja, tetapi kalau saya mending ajak di situ tetap. Kenapa? Karena orang lain yang di sini itu mau lewat bisa ke sana, tidak harus ke sini. Ya. Kadang-kadang kan dia itu juga dua rakaat. Dia berbelakang. Nah, kadang-kadang kan udah selesai itu. Padahal kalau udah selesai keluar, dia masuk. Nah, itu belum selesai, sudah keluar lagi jalan. Oke. Gimana? Ya. Yaitu jadi si orang itu dia mengamalkan supaya mendekati pembatasnya. Ya, pembatas. Karena kan boleh jadikan patok atau anak panah sebagai pembatas, itu tujuannya jangan sampai ada orang lewat. Tapi insya Allah di sini kita kan sudah insya Allah ya sudah pada paham, kecuali anak-anak ya, mereka tidak akan berani melewati orang yang sedang sholat. Kalau itu caranya misalnya ya, Oke. sekarang misalnya sekali misalnya masjidnya dia di belakang, terus ini keluar sama satu akhirnya jalan terus. Ya, itulah makanya. Jadi nggak saklek sampai mau. Karena apa? Lebih utamanya itu adalah dia di situ. Apalagi kalau di sininya luas. Misalnya, mohon maaf di tempatnya ibu itu terakhir dia datang terakhir ini kosong terus jalan lagi, terus jalan. Ini soal apa jalan-jalan? Maka apa? Ya sudah di situ. Kalau saya dulu saya itu kan terang dulu kan itu posisi mesti misalnya masih sholat tapi ada yang batal masuk Oke. itu wajib ada. Nah, Kalau itu gimana? oke. Nah, makanya saya sampaikan itu sedang mengamalkan bahwa mendekati pembatas. Sholat boleh patok, boleh tongkat. Kalau di kita kan mungkin sajadah ya, yang gampangnya sajadah. Kalau pendapat saya sendiri itu tuntaskan, selesaikan saja. Sekiranya itu memang tidak menghalangi orang lain lewat. Kecuali makanya kita itu harus paham diri. Mau sholat ba'diyah kok di depan pintu sana. Wah, itu sama aja dengan menghalangi orang lain. Kebaikan tapi mendatangkan keburukan. Maka apa? Lebih baik keluar sana atau di luar ke sana. Jadi jangan sampai membela-belain sholat ba'diyah tapi menghalangi akses orang keluar masuk. Baik, bayangkan tempat Pak Istadi di sana, orang qobliyah ba'diyah. Yang udah selesai di sini kan harusnya gimana? Ngenteni. Nunggu. Kenapa? Dia nggak mau melewati orang yang sedang sholat. Oh, jadi tidak ada batasan langkah-langkah ya. Batasnya itu dia sujud, ukuran sujud atau kalau dia memakai penghalang batasnya itu. Kalau sajadah berarti ujung sajadah. Kalau tongkat ya tongkat. Nah, ini juga sebenarnya sudah bisa jadi sebagai pembatas ini. Batasnya apa namanya teh? Karpet. Ya, kan nggak mungkin dari sana glosor ke sini kecuali yang sujudnya memanjang. Ya. Jadi itulah sebisa mungkin kalau mau qobliyah atau ba'diyah itu tidak sampai orang lain itu bisa mau lewat nggak bisa. Tetap harus memikirkan orang lain. Kesunahan, kita melakukan kesunahan jangan sampai mencederai atau menghilangkan hak-hak yang orang lain. Hak orang lain yang punya hak untuk lewat juga. Ya, jangan sampai bela-belain sunnah terus kewajiban yang lain malah terabaikan. Saya ini terkait gini juga nih, ini pengalaman. Saya pernah ngisi mengenai kesepakatan seseorang itu dimakamkan di suatu wilayah. Saya misalnya di Glondong. Itu misalnya nih
ada aturan bagi warga ini yang sudah beberapa tahun tinggal di sini. Kalau pendatang nggak boleh di sini. Lalu di sana itu ada yang protes. Kalau begitu nggak adil karena bumi kan milik Allah. Dimanapun dia bisa wafat ya di situ dikuburkan. Lalu apa? Nah, ini dosen UNY Pak Agus dari Fakultas Teknik menjawabnya gini. Iya memang hak semua orang bisa dimakamkan di mana saja, tetapi ada kesepakatan warga kampung itu harus dihormati. Bagaimana itu kalau kesepakatan itu tidak tidak dipenuhi? Maka apa? Orang lain siapapun bisa dimakamkan di situ sehingga lahannya semakin menyempit. Jadi utamakan dulu kesepakatan itu, kepentingan umum dibandingkan kepentingan sendiri. Kan dimakamkan tidak harus di sini, boleh tempat yang lain. Ada tempat umum. Wah, itu saya sempat. Jadi saya membicarakan itu, yang saya sampaikan kita harus waspada. Jangan sampai terlena membangun rumah atau membuat bangunan yang megah, tetapi kita lupa bahwa kita itu akan berakhir di kuburan. Nah, terus akhirnya masalah itu mengalir. Oke. Saya kira itu cukup. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Ini saya unek-unek ya. Ini Bapak Ibu, jadi kesediaan ya. Saya itu sudah beberapa hari sampai 2 atau 3 minggu ini di belakang saya di Kulon Desa itu kan, ini bukannya melarang layang-layang ya, silahkan. Tetapi waktu sholat itu mereka masih main layangan. Jadi kalau bisa yang barangkali cucunya atau anaknya diingatkan, kalau sudah waktunya maghrib stop, pulang. Saya sudah berapa kali itu kena. Saya sekarang pakai motor terus, sepeda saya itu rusak gara-gara kena kenurnya itu petil, jadi sudah nggak bisa, nanti mungkin belum servis ya. Jadi saya bawa motor terus. Yang kedua, sudah berapa kali istri saya itu kena, termasuk kemarin pas mau berangkat terakhir sama istri saya itu juga kena kenur. Yang kecewanya lagi adalah selesai maghrib saya masih melihat mereka masih nongkrong. Nah, ini kan teguran untuk kita semua ya. Jadi kitanya bapak-bapaknya ngaji tapi anak-anaknya nggak pernah, jadi sholat diabaikan. Itu perhatian kita semua. Ya Mas, Mas Irfan CS ya bisa menyampaikan ke teman-teman di IMG ya, IMMG ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.